biasanya mental tuh dibentuk dari fisiknya dulu. Halo, balik lagi di Kelly's Video. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa dengan Adit. Ini teman saya dari dulu, dari SD sampai ke SMA ya, Adit ya? Iya, betul. Kita bareng terus. Kalau yang masih belum tahu siapa dia, ada juga kok di video saya yang tentang Wing Chun. Jadi dicek aja langsung. Nah, terima kasih nih Dit, udah datang di tempat kami, di konten kami. Jadi di konten kami ini kan ngopi santai kayak waktu dulu kayaknya kan udah pernah ya. Nah, jadi kalau misalnya ngopi santai kita tos ya. Ngopi santai. Ngopi santai. Apa kabar Dit? Baik. Ya sedikit tidak sehat dengan bentuk muka saya. Iya nih, ininya ada luka. Nah, di konten kali ini saya mau tanya-tanya nih kan, dengar-dengar lihat di Instagram kamu juga banyak juga kamu bercerita sering pergi naik gunung ya. Betul. Mendaki gunung, naik gunung gitu. Jadi saya kan orang awam, saya belum pernah naik gunung, jujur aja saya belum pernah naik gunung, jadi pengen tahu seputar naik gunung. Jadi sebenarnya gunung apa aja yang udah pernah didaki? Kalau gunung yang paling sering itu Ungaran ya, yang Semarang. Itu mungkin hampir 10 kali. Wow. Terus Lawu, Gunung Lawu yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, perbatasan, itu mungkin bisa udah 3-4 kali. Terus Merbabu udah 3 kali. Sejauh itu baru-baru itu aja. Oh, sama itu Gunung Prau di Dieng ya, itu sudah 2 kali. Oh, itu terkenal banget itu Gunung Dieng itu. Itu kayaknya asik banget. Asik. Sering banget sih saya nonton YouTube juga, itu kayaknya bagus sih. Kapan-kapan ajak ya. Boleh. Nah, ini buat teman-teman juga yang baru mau mendaki atau baru tahu mendaki, pengen tahu gimana caranya atau seperti apa, bisa saksiin video ini. Saya akan ngulik semuanya dengan Adit ini. Nah, Adit, kalau misalnya mau mendaki gunung kan pasti ada persiapan, seperti apa, perlengkapan dan lain-lainnya. Kira-kira apa yang bisa di-share untuk kita nih? Basicnya kalau gunung itu rendah atau yang istilahnya nggak terlalu tinggi, kita cukup siap dengan jaket, yang jelas, sleeping bag, terus sama sepatu. Sebenarnya pakai sandal pun boleh, hanya saja lebih safety karena nanti menghindari mungkin ada hewan atau mungkin jalur yang terjal yang bisa bikin luka di kaki. Karena itu berbahaya sekali nanti. Oh, jadi itu istilahnya perlengkapan wajibnya dulu. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mau naik gunung harus persiapan dulu ya, persiapan mungkin mental sama fisik juga kali ya Dit ya? Iya, biasanya mental itu dibentuk dari fisiknya dulu. Oh gitu. Ketika kita sudah siap secara fisik, jadi misalkan kita ada jogging, ada squat jump segala macam, kita akan lebih siap di mentalnya. Nah, yang kedua ya pasti doanya lah sebelum mulai. Jadi berarti sebelum naik gunung itu memang fisik disiapkan jauh sebelum itu, mungkin olahraga kecil atau seperti apa ya? Ya, lebih ke kardio kali ya. Jadi kardio itu fungsinya untuk nafas, jadi biar nggak gampang lelah ya. Saya sendiri cukup gampang lelah, jadi mau nggak mau sebelum ada melakukan pendakian ya paling nggak seminggu sebelumnya lah kita sudah persiapkan jogging segala macam atau mungkin sedikit squat jump untuk melatih lutut ya sama ankle, gitu aja. Terus kan tadi disebutin ada gunung yang tinggi, ada gunung yang maksudnya tidak terlalu tinggi. Betul. Itu gimana sih definisinya tinggi, tidak terlalu tinggi? Maksudnya setinggi apa itu bisa dikatakan tinggi? Mungkin kalau menurut saya ya tinggi itu dikatakan, ini menurut saya sendiri, tinggi itu menurut saya ketika udah melewati dari 2.500 meter dari permukaan laut. Itu karena mulai sesak nafas karena kan di sana oksigen makin dikit. Terus dingin ya, dinginnya lebih ekstrim lah dari gunung yang di bawah 2.500 itu level saya lah. Jadi kalau saya membandingkan
dua hal itu dari 2.500 naik ke atas itu udah pasti tinggi. Oh, 2.500 ke bawah itu masih Menurut saya rendah. rendah ya? Iya. Oh gitu, jadi teman-teman juga kalau pemula lebih baik sih 2.500 ke bawah ya, Bawah. jadinya untuk persiapan dulu lah gitu. Terus kalau biasa durasinya berapa lama sih kalau misalnya untuk naik gunung itu, kalau yang rendah, yang tinggi seperti itu? Rata-rata ya itu kalau misalkan gunung yang rendah itu kan ngikutin dari alurnya dulu. Jadi kalau jalannya itu lebih landai, biasanya itu akan lebih jauh treknya. Oke. Nah itu akan sedikit makan waktu lebih lama. Oke. Terus kalau itu treknya agak lebih menanjak, itu akan lebih cepat. Kemungkinan saya kasih contoh satu gunung karena setiap gunung beda-beda. Iya, iya. Contoh saya naik Gunung Perahu itu santai sekali, posisi pagi hari itu bisa sampai 4 jam. 4 jam dari iya, bawah sampai ke atas 4 jam. Iya, Itu full jalan. full jalan. Wow. Ya mungkin kalau ada santai dikit lah, rehat boleh gitu. Iya, 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 iya. Tips saya sih kalau memang ingin cepat ya jalan malam. Jalan malam. Karena kalau malam kita nggak ngelihat situasi dan nggak ingin foto-foto. Oh, lebih singkat ke waktunya. foto-foto. Iya. Lebih ke narsis ya. betul gitu. Oh, gitu. Jadi mungkin terik matahari juga mungkin mempengaruhi ya, panas gitu ya kalau siang atau enggak? Kalau panas kan waktu posisi masih di bawah, mungkin di bawah 1.500 itu masih banyak pohonan sih ya. Pohon yang Oh, tinggi. gitu. Kalau Masih udah- sejuk kali ya. Masih sejuk. Kalau udah di atas 2.000 mungkin mulai pohon udah kurang. Oh, Ya, oke. Terus kalau di gunung itu kan biasa gini, naik gunung itu sudah sampai puncak, foto-foto, biasa kan foto-foto sudah selesai kita bangga naik puncak terus turun atau stay atau nginep. Biasa kan ada yang diriin tenda atau Iya. ada nggak sih penginapan di sana atau gimana gitu? Kalau di gunung, rata-rata di gunung itu nggak ada penginapan. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus sedia tenda sendiri, Oke. bawa matras sendiri, alat masak dan makanan. Dan itu tergantung dari tempatnya. Biasanya kalau tinggi, biasanya kita mau nggak mau harus nginep. Karena kan untuk prepare energi Oke. gitu. Dan belum tentu kita sekalinya jalan itu langsung ke puncaknya. Oh, seperti itu. Biasanya sebelum puncak pasti ada kayak pos untuk rehat dulu. Nah, itu baru buka tenda. Besok paginya baru kita lanjut lagi namanya ke summit atau ke puncaknya. Gitu. Summit attack lah bahasanya. Gitu. Di sana sebenarnya apa sih yang sudah sampai puncak? Apa sih yang dinikmati atau apa sih kepuasan apa yang bisa dirasakan sih? Kok saya dengar dari teman-teman saya juga banyak yang nagih gitu. Iya. Jadi naik gunung itu kayak kita makan sambal pedes lah ya. Makan pedes sekali, tapi begitu besok-besok kok pengen lagi. Nah, itu sama. Nagih Sama, lah ya. istilahnya. Jadi ketika kita naik gunung itu sebenarnya yang dicari kan lebih ke apa namanya ya, mengalahkan diri sendiri sih. Pertama ego sendiri, terus motivasi yang kedua. Kalau memang dari awal kita cuma pengen naik foto-foto, ya udah foto-foto aja. Jangan maksa ke puncak gitu. Oh. Karena nanti akan ada rasa kecewa ketika sampai puncak, oh gini aja gitu loh. Oke. Gitu. Jadi kalau memang posisinya niatnya sampai puncak, ya baru hajar sampai puncak gitu. Memang niat dari awalnya apa nih Betul. sebenarnya seperti itu ya. Terus kalau stay paling lama di gunung gitu atau menaik gunung paling lama berapa lama? Yang pernah Adit? Saya pernah mungkin 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Iya. Wow. Cuman memang posisi gunungnya nggak terlalu tinggi ya. Itu di Ungaran di Desa Peromasan. Karena tujuan saya waktu itu memang untuk refreshing. Saya buka tenda di desa itu, jadi ada desa di tengah di kaki gunungnya. Ya cuman menikmati udara pagi, terus santai sambil makan mie lah bahasanya gitu. Itu cuman itu aja. Jadi berhari-hari di sana tujuannya cuman buat menikmati itu. Itu aja. Jadi memang ada tujuan tersendiri. Betul. Begitu udah sampai ya kepuasan batin sendiri Iya, ya, kita betul. udah mencapai apa yang kita mau. Terus kan banyak sekali ya. Saya juga dengar mitos-mitos. Ini juga yang sempat menakutkan Iya. juga ya. Diganggu penunggu lah atau disasarkan karena kan banyak yang hilang pas pendakian. Betul. Banyak berita yang hilang di pendakian gitu kan. Itu murni mereka atau dalam
arti penunggu yang menyasarkan. Ada kan ada yang mengatakan penunggu yang menyasarkan, seperti itu gimana? Kalau saya kan pakai nalar manusia ya. Iya. Saya juga bukan orang pintar. Iya. Jadi memang dalam satu pendakian pasti kan kita akan nginep di base camp dulu sebenarnya. Kita briefing untuk diri kita sendiri, untuk tim sendiri. Di situ biasanya kita ada peraturan lah. Oke. Nanti mungkin pada saat mengisi formulir, mendaftarkan nama siapa aja yang ikut, dan ada ketua kelompok yang nanti harus dihubungi ketika nanti ada masalah. Di situ ada aturannya. Nah, itu aturannya wajib dibaca dan wajib ditaati, karena aturan itu kan dibuat atas dasar norma-norma warga sekitar. Kita nggak tahu nih, mungkin kita kalau naik gunung di dekat rumah kita itu ya nggak ada aturan mungkin ya udah naik aja gitu. Tapi ketika di tempat lain kita nggak tahu itu ada pantangan apa, mungkin kita kencing sembarangan mungkin jadi masalah segala macam. Nah itu jadi untuk yang hilang-hilang segala macam itu mungkin ada yang dilanggar dari situ. Dalam arti mungkin kalau menurut yang saya lihat timnya juga kurang kompak. Seharusnya setiap naik gunung tuh jangan pernah jalan sendiri, mencar gitu ya. Terutama ketika sudah merasa saya memahami trek, trek betul, itu biasanya agak sedikit sombong, dia lupa diri, jadi merasa saya sudah paham sekali, itu bahaya. Justru malah semakin baik naik gunung tuh ya rame-rame, dan naiknya rame-rame, turun rame-rame gitu. Jadi kayak naik gunung tuh memang benar-benar melatih kesabaran kita juga ya. Terus kita juga harus rendah hati ya, nggak boleh istilahnya jumawa atau sombong gitu bahwa kita udah memahami trek. Jadi buat teman-teman juga bisa ambil pelajaran dari sini. Harus persiapan, harus matang, baik fisik, pikiran, mental, semuanya juga harus bersiap ya. Terutama berdoa ya, doa itu penting. Doa sebelum dan sesudah, harus bersyukur juga. Kalau sudah sampai, sudah bisa pulang kembali berkumpul bersama keluarga ya harus bersyukur, jangan lupa. Jadi nextnya jadi bisa naik lagi gitu. Terus kan ada lagi omongan yang kalau di sana kan banyak halusinasi karena saking capeknya. Seperti itu ya. Jadi mungkin kan melihat wah ada cewek, ada hitam atau apa, mungkin itu yang mungkin orang-orang juga berpikir itu setan istilahnya ya. Kadang kan itu juga ada halusinasi dari situ ya. Itu bisa terjadi ya. Jadi namanya kalau saya nggak salah ya, itu penyakit di ketinggian namanya kalau nggak salah hipoksia, atau ada lagi pokoknya selain hipotermia itu kedinginan akut ya. Kalau hipoksia mungkin kayak dia masih belum aklimatisasinya, belum bisa aklimatisasi, itu kayak menyamakan dengan mungkin suhunya kita nggak biasa nih sama tekanan udaranya seperti itu. Terus akhirnya nafas kita, oksigen kita masuk berkurang. Di situ mengurangi kesadaran. Nah ditambah dengan pikiran yang aneh-aneh. Itulah akhirnya bisa terjadi macam-macam. Mungkin lihat sesuatu lah, mungkin dia juga orangnya bahasanya sedikit baper lah ya. Jadi kayak mungkin dari awal tujuannya naik gunung, dia malah penasaran, bukan gimana sih naik gunungnya, tapi justru malah dia di awal kali sudah udah takut dulu atau tertantang. Nah itu yang pasti mungkin akan menggandakan itu halusinasinya tadi. Memunculkan pikiran-pikiran negatif mungkin ya. Jadi teman-teman juga harus stay positif pikirannya, biar saat naik gunung juga aman-aman aja, nggak ada macem-macem gitu. Terus tadi ngomongin hipotermia itu kan kalau bahasa gampangnya itu terlalu dingin ya. Sangat dingin yang mengakibatkan kita mungkin bisa aja hilang kesadaran. Seperti itu kan. Nah banyak di sana terdengar kalau hipotermia itu harus ditiduri kalau cowok atau cewek seperti itu, ditiduri untuk menyelamatkan agar hangat. Seperti itu, ditiduri dalam arti ya teman-teman tahu sendiri ya. Mohon maaf sebelumnya, tapi itu kan yang keluar itu kan yang rame di kalangan anak gunung seperti itu kan. Walaupun ini kan saya cuman sebatas dengar. Nah saya pengen tahu
apa itu benar sih seperti itu? Oke, jadi saya disclaimer dulu, saya belum pernah menemui teman saya hipotermia. Mungkin kedinginan iya, tapi nggak akut ya, karena kita, terutama saya itu lebih suka bawa peralatan lebih untuk teman-teman yang mungkin dia kurang bawanya ya. Nah itu di situ pertama yang namanya hipotermia itu sebenarnya kan suhu tubuh standar kita berkurang. Ya. Jadi misalkan kita normal 3,34 atau mungkin 36 atau ya lupa ya. Pokoknya 36 itu dia turun terus karena mungkin kondisi lingkungan dan mungkin juga karena pakaian yang dipakai. Oke. Ya, karena kita perjalanan kan dingin sekali tuh, basah tuh. Sebenarnya ketika jalan kita kan basah dan itu nggak ganti. Itu akan jadi masalah ketika kita tidur. Nah, ketika kedinginan seperti itu, suhu tubuh menurun, dia akan ngigau lah bahasanya. Iya. Jadi dia nggak sadar, tapi dia mungkin meronta-ronta. Nah itu yang kadang permasalahannya lari ke dikiranya kerasukan. Padahal jadi meracau ngomong sendiri iya, atau apa? Padahal mungkin dia sudah mulai gejala hipotermia, itu yang bahaya. Nah, yang kedua ketika yang penanganannya ya, saya sih diklat seperti itu jarang ikut, tapi saya sering baca literasi untuk mengurangi dampak dari hipotermia itu. Nah, mungkin salah satunya dengan menggunakan botol yang diisi air panas terus taruh di sendi-sendi, misalkan ketiak atau di selangkangan sama di leher. Nah itu botol-botol panas itu bertujuan untuk mengembalikan panas tubuhnya dia, jadi yang bisa membantu dia sendiri ya dia sebenarnya. Nah melalui terus ada lagi bisa melalui pihak kedua ya, dengan skin to skin itu memang yang lebih efektif karena menyalurkan panasnya itu memang harus lewat kulit. Nah, cuman kadang kita nggak dengan bahasa ditiduri ya tadi ya, itu akan menjadi rancu dengan bahasa yang biasa dibicarakan di mungkin masyarakat Indonesia ya. Jadi skin to skin itu lebih ke misalkan kulit tempel kulit aja gitu. Jadi misalkan kalau ini misalkan cewek dan terpaksa ada laki-laki, cuman hanya ada laki-laki di situ. Ada hanya perempuan yang kena ini perempuan dan hanya perempuan satu-satunya di situ, nggak bisa ada temennya. Ya itu mau nggak mau memang harus lepas, tapi dengan menggunakan pakaian dalam pun nggak apa-apa. Bukan benar-benar telanjang bulat. Nah itu yang bahaya. Yang kita memang benar-benar akhirnya berpikir wah ini mah nggak benar. Pikirannya itu mah nafsu doang. Iya. Gitu. Teman-teman, buat teman-teman tahu juga ini juga pelajaran ya. Jadi memang skin to skin yang tadi Adit katakan, kulit bertemu kulit, nggak perlu sampai telanjang bulat sampai seperti itu. Tapi ini benar-benar pelajaran, harus kulit ketemu kulit aja, atau bisa juga botol berisi air panas seperti itu. Mungkin kan bisa mengembalikan suhu tubuh ya. Seperti itu. Jadi tambahin sedikit kayak ada thermal blanket, itu kan murah tuh, harga 30 ribuan bisa digunakan. Itu bentuknya kayak aluminium foil. Nah itu nanti ketika sudah dikasih botol-botol itu dimasukin ke aluminium foil, masuk sleeping bag. Dah di situ. Seperti istilahnya kayak dibungkus ya? Iya dibungkus. Diungkep. Iya diungkep. Tujuannya biar panasnya dia keluar tuh balik lagi, nggak menguap gitu. Gitu. Nah kalau di sana di puncak, saat di puncak atau lagi kita perjalanan terus mohon maaf bahaya sekali, ada nggak sih yang bisa dihubungi atau pertolongan gimana gitu? Apa satu teman harus lari ke pos terdekat atau seperti apa gitu kan? Itu kan terus terang sinyal di sana biasa gimana sih? Sinyal handphone sendiri hilang? Sinyal tuh pasti hilang. Pasti hilang. Yang bisa cuma telepon satelit, tapi kan nggak semua orang punya dan itu mungkin biaya mahal. Jadi baiknya setiap kali ada regu yang mau naik bisa sewa kok, itu pakai HT yang di talkie atau beli. Itu sebenarnya cukup. Jadi saya sedikit share pengalaman yang terakhir itu saya ke Gunung Lawu sama teman-teman saya yang biasa naik dan sama adik-adik saya komplit. Nah itu pada saat kita turun kita sebenarnya ada berpikiran kita mau nginep semalam lagi. Tapi posisi adik-adik saya sudah turun. Ya tinggal teman saya berdua, jadi total bertiga, ada cewek satu sama laki-laki satu. Nah ketika kondisi itu kering, jadi kita agak was-was di situ kebakaran hutan. Di situ memang ada kebetulan ada teman di bawah, jadi pendaki di bawah itu info ke atas, dia bawaan di talkie ngomong kalau di atas ada kebakar.
Oh, Nah, kita bergegas langsung, nggak mikir macam-macam, yang penting nyawa dulu, karena yang namanya kebakar kita nggak tahu kecepatan apinya turun ya betul. kan. Nah, itu akhirnya kita malam itu langsung nggak jadi tidur, langsung dirapiin lagi, kita turun. Jadi malam itu juga Tur, wow. Bahaya sekali. Iya. Tapi ya memang itu resiko yang harus diambil itu. Iya. Pikiran cepat juga, apa namanya, keputusan yang harus diambil ya. Iya. Walaupun kita mungkin kita masih mau stay, masih mau lihat-lihat keindahan Iya. di gunung itu atau seperti apa, tapi memang kalau sudah alam berbicara ya kan, kita Iya. harus mengikuti ya, harus turun mau Iya, nggak nggak mau. bisa. Jadi teman-teman juga paling enggak harus ada pendamping lah ya. Betul. Kalau untuk pertama-pertama ya, andai itu pun tidak pertama atau sudah profesional istilahnya, juga paling enggak tahu daerahnya atau tanya dengan orang sekitarnya. Betul. Mungkin ya. Mungkin bisa sewa apa namanya, kayak dia yang bagian kayak mungkin tour guide-nya lah, seperti itu bisa sewa, boleh, atau minimal banget harus baca literasinya dulu. Jadi gunung itu gimana, karakteristiknya gimana, menempuh waktunya berapa lama, dan pos-pos yang bisa dibuat berteduh, misalkan lagi posisi badai atau hujan, itu bisa tahu lebih cepat. Dan sumber air yang pertama. Oh betul sumber Iya. air ya. Kalau acara atau next tripnya mau kemana? Ya, sebenarnya ya saya pinginnya yang mungkin dapat view-nya bagus, sama dapat nggak terlalu capek, tapi ya memang cukup jauh ya dari perjalanan. Ya memang Gunung Prau. Gunung Prau lagi. Iya, Gunung Prau lagi itu memang eksotis banget sih menurut saya. Wow. Oh gitu. Jadi Iya. teman-teman juga untuk pembelajaran juga, ini semuanya dari awal hingga akhir tadi sudah dijelaskan oleh Adit. Persiapannya apa aja, gunung-gunung apa aja yang mungkin bisa buat pemula, atau habis itu next step apa lagi, terus durasinya berapa lama untuk naik, harus stay atau tidak, terus ada mitos-mitos apa saja, itu semua sudah dijawab. Jadi teman-teman kalau yang mau naik gunung juga harus persiapan, izin mungkin kalau misalnya masih tinggal sama orang tua, atau mungkin harus tetap kabarin keluarga ya. Betul. Amit. Iya. Mohon maaf kalau hilang atau apa ya. Iya. Itu jadi bisa dilacak, jangan kabur-kaburan langsung naik gunung aja gitu tanpa izin, itu bahaya, sangat amat bahaya. Oke, terima kasih Adit atas penjelasannya. Terima kasih juga teman-teman udah menyaksikan video ini. Kalau suka silahkan like, comment, dan share. Juga tekan loncengnya buat tahu update kita selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Bertemu di video selanjutnya. Bye bye.